Ya, terima kasih Mas Dimas atas pengantarnya. Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, teman-teman semua. Mungkin sudah lama ya saya nggak ngisi di circus ini, tapi kebetulan ya kemarin nggak sengaja juga, jadi diminta kebetulan saya mikir pas libur juga ya, apa kebetulan jadi ya Alhamdulillah lah bisa dapat waktunya ya Mas Dimas. Jadi di apa Chinese New Year dan kemudian juga awal awal puasa gitu karena sebagian sekarang sudah ada yang terawih kan gitu. Oke lah nggak masalah. Nah jadi ini mungkin sesi kedua atau mungkin ketiga ya kalau kita jadikan sesi pertama bedah buku itu juga menjadi bagian dari apa namanya serial diskusi ini. Jadi kira-kira saya juga akan membahas soal apa yang menjadi tulisan saya di buku tersebut. Tadi seperti Mas Dimas sudah katakan bahwa sebenarnya intisari dari penulisan buku itu kan sebenarnya orang dari berbagai latar belakang yang berbeda kemudian bisa menuliskan satu buku tentang filsafat sehingga kemudian kira-kira filsafat itu bukan sesuatu yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang eh, masuk ke disiplin tertentu gitu kan misalkan. Sebenarnya filsafat itu toh pada dasarnya juga dulu sebelum ada era modern sebelum ada universitas ya orang apa namanya eh, yang punya kecintaan atau komitmen kepada kebenaran tanpa gelar formal apapun ya bisa disebut sebagai filosof dan di berbagai peradaban ya. Tadi Mas Dimas juga sempat menyinggung sekarang juga Chinese New Year. Kita bisa katakan bahwa pemikir seperti Konfusius itu kan juga seorang yang merenung mendalam ya. Jadi dia melihat pada di era masanya itu kok masyarakat kok begini banget ya, kok brutal, banyak perang, banyak orang yang mati. Nah, kemudian dia merumuskan pemikirannya yang kemudian sampai sekarang masih berpengaruh ya, bahkan di era modern sekarang ini. Jadi kira-kira semacam itulah. Jadi filsafat bukan sesuatu yang berat dan filsafat juga bukan sesuatu yang kuno gitu kan. Karena banyak juga diskusi pada waktu penulisan buku itu filsafat kira-kira sudah tidak relevan. Jadi ya itu salah satu bentuk anu aja ya apa namanya bisa dikatakan sebagai jawaban begitu kan bahwa ya ternyata melalui renungan-renungan itu banyak hal yang bisa kita pelajari. Jadi relevansi filsafat kira-kira bisa kita temukan pada buku tersebut. Nah, saya akan izin untuk membagikan slide saya. Jadi mungkin judulnya dalam presentasi ini agak saya rubah. Jadi tapi intinya saya itu waktu itu menulis judulnya sejarah yang memihak. Dan itu sebenarnya tulisan tulisan pendek ya, jadi saya nggak menelusuri dengan panjang. Sekarang ini pun saya juga akan apa namanya membahasnya sebagai pengantar saja, karena kalau membahas secara mungkin detail mungkin ya akan butuh waktu. Jadi ini sebagai pertemuan pengantar saja kira-kira untuk memahami. Tadi Mas Dimas sudah menjelaskan tentang ilmu sosial, profetik. Jadi semacam dua istilah yang seringkali eh, apa ya namanya tidak bertemu gitu kan karena ilmu sosial apalagi dalam bentuknya yang tradisional itu kan sesuatu yang sifatnya sangat-sangat empiris sementara kalau profetik itu dianggapnya itu kan sesuatu yang moral ya sesuatu yang normatif gitu sehingga nggak ada ini ya nggak ada sambungannya tapi nah inilah salah satu kreativitas ya jadi salah satu kreativitas dari berpikir filsafat ya sesuatu yang kayaknya tidak ada hubungannya bisa dihubungkan ya. Jadi ini juga membuktikan bahwa ternyata filsafat bisa menggabungkan sesuatu yang mungkin di mata banyak orang bahkan sampai sekarang itu tidak ada hubungannya. Jadi di situ dan refleksi atas pemikiran Kuntowijoyo. Karena kenapa Kuntowijoyo sebenarnya ada banyak pemikir lain, cuman Kuntowijoyo ini kan salah satu pemikir yang hidup di Yogyakarta, asalnya dari Bantul dan kebetulan saya juga memang mengenyam pendidikan di Yogyakarta sehingga saya lebih banyak mengenal pemikir ini, pemikir ilmu sosial ini. Jadi ini bukan berarti bahwa dia spesial atau apa nggak. Kebetulan saya memang lebih familiar dengan pemikir ini. Misalkan kalau sekarang ada konferensi di IPB ya tentang Sayugyo itu juga ada pemikirannya.
ada kekhasannya, tapi ya saya tidak begitu terlalu mendalami itu. Mungkin apa orang lain ada yang bisa, nah itu eh, mungkin kapan-kapan bisa dibahas semacam itu. Tapi oke lah, kita di sini membahas soal ilmu sosial profetik yang kemudian dikemukakan itu. Jadi apa yang akan dibahas pada malam hari ini nanti mungkin saya minta diingatkan Mas Dimas kalau terlalu lama. Jadi kira-kira ada tiga hal mengapa menulis ini. Maksudnya ya kenapa saya menulis ini untuk buku Filsafat Bagi Kehidupan. Kemudian nanti kita akan berkenalan dengan siapa Kunto Wijoyo. Kemudian apa itu ilmu sosial profetik kita akan bahas secara ringkas dan kemudian relevansinya. Kita akan coba kaitkan dengan persoalan-persoalan hari ini eh, untuk melihat eh, sejauh mana dia masih relevan. Jadi kalau misalkan kemarin pertemuan sebelumnya eh, Ibu Ari Kamayanti membahas tentang grafologi yang usianya udah lama tapi relevan. Nah, ini kira-kira kita lihat seberapa relevankah ilmu sosial profetik. Jadi sebenarnya alasan saya menulis ini dulu itu salah satunya juga terinspirasi dari bukunya Mahbubani. Ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Can Asian Think atau Bisakah Orang Asia Berpikir. Karena memang di dalam tradisi filsafat itu anu ya, apa namanya? Ada waktu itu bukan hanya waktu itu tapi sebenarnya ada apa yang namanya bahwa kesan ya seakan-akan filsafat itu hanya miliknya orang Yunani. Lalu gimana dengan yang lain yang bukan Yunani gitu kan? Sampai pernah saya apa ngobrol dengan salah satu pengajar filsafat di mana di Indonesia, dia bilang begini, mosok orang Betawi dianggap nggak bisa berfilsafat, nah karena dia waktu itu asalnya dari Betawi. Jadi sebenarnya eh, Mahbubani dia bicara soal yang lebih besar, think, tapi saya kira-kira ingin merefleksikan juga, bisakah orang Asia atau orang Indonesia secara lebih spesifik itu berfilsafat? Dan adakah filsafat Nusantara atau kita bisa menggunakan istilah filsafat Indonesia? Jadi sebenarnya saya ingin melalui tulisan ini, saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya filsafat itu bukan sesuatu yang hanya eksklusif milik orang Yunani. Di berbagai peradaban lain, ya ada juga, walaupun mungkin tidak dinamai itu. Kan bisa juga bentuknya lain-lain. Ada yang mengatakan misalkan di dalam konteks Indonesia, di Nusantara, di peradaban Nusantara itu term filsafat itu memang tidak ada itu. Saya lupa di buku mana, tapi kemudian itu meresap misalkan ke dalam istilah kebudayaan. Kebudayaan itu sendiri itu sudah dimensi filsafat sudah tercakup di dalamnya. Jadi tidak ada satu kosakata seperti Yunani, tapi bukan berarti tidak ada. Nah, kira-kira saya ingin mengatakan bahwa bisakah orang Asia berfilsafat, bisakah orang Indonesia berfilsafat, dan adakah filsafat Nusantara atau Indonesia? Saya ingin katakan ada. Salah satunya adalah lewat Kunto Wijoyo itu. Jadi eh, sebenarnya itu. Jadi salah satunya saya memang terinspirasi dari buku Mahbubani. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu atau teman-teman mungkin juga bisa mencari. Mungkin masih ada buku ini di apa itu namanya online shop atau semacam. Nah, soal istilah tadi, adakah filsafat Nusantara? Ada yang, jadi istilah ini juga sebenarnya pada waktu itu, waktu saya terdorong menulis ini juga waktu itu memang sampai sekarang bahkan memang tidak ada konsensus yang baku ya. Ada yang menggunakan filsafat di Indonesia ini, misalkan buku dari Simposium Seminar Filsafat Indonesia yang dieditori Romo Setyowibowo nggak salah, filsafat di Indonesia. Ada yang filsafat Indonesia, seperti bukunya eh, Sutono. Ada yang menggunakan istilah filsafat Nusantara. Kalau bagi saya sih sebenarnya bisa dipertukarkan. Tapi kalau bagi orang lain mungkin tidak bisa. Ya itu kan ada logikanya sendiri-sendiri. Termasuk juga ada yang mengatakan filsafat Indonesia itu tidak perlu diesensialisasikan. Karena kalau diesensialisasikan nanti biasanya dikotominya jadi begini. Ada filsafat Nusantara, filsafat Indonesia, gitu-gitu. Kalau bagi saya sih itu hanya penamaan saja. Saya juga termasuk orang yang merasa bahwa itu tidak perlu diesensialisasikan. Jadi kalau pembacaan saya kira-kira begini. Tadi kan apakah orang Asia itu bisa berfilsafat? Apakah orang Indonesia bisa berfilsafat? Atau adakah filsafat Indonesia? Karena hasil dari filsafat itu kan namanya filsafat Indonesia. Jadi kalau saya mengatakan ada. Nah, cuman ini saya sekedar mengklarifikasi saja karena banyak penggunaan istilah filsafat Nusantara, filsafat di Indonesia, filsafat Indonesia. Kalau bagi saya filsafat Nusantara atau Indonesia itu bisa saya kategorisasikan sebagai dua. Dia bisa bermakna filsafat etnik atau komunal, itu yang bisa disebut sebagai filsafat Nusantara. Etnik di sini maksudnya biasanya nggak ada orangnya yang jelas. Jadi siapa sih yang
merumuskan ini ya biasanya hanya dinisbat pada etnik, suku atau misalkan apa ya kelompok tertentu misalkan filsafat Jawa gitu tokohnya siapa kadang-kadang bisa anonim bisa sangat banyak tidak tidak bisa ada satu orang yang bisa diklaim sebagai merepresentasikan ini itu makanya kemudian seringkali itu disebut sebagai filsafat etnik eh, komunal jadi anonim tapi itu yang misalkan filsafat suku Samin misalnya itu siapa ya membayar apakah Samin tapi gitu kira-kira. Dan biasanya seringkali dikaitkan dengan era pramodern, maksudnya pramodern itu sebelum Indonesia merdeka. Jadi biasanya makanya filsafat Jawa, Sunda, mungkin Sumatera kayak gitu-gitu. Tapi menurut saya juga ada jenis filsafat yang tidak etnik atau komunal, tapi filsafatnya individual. Maksudnya kita bisa langsung menunjuk, misalkan seperti siapa apa namanya yang merumuskan ilmu sosial profetik, yang namanya langsung bisa ditunjuk. Kunto Wijoyo nggak kemudian itu siapa ya? Ya itu kalau kalau nggak bisa ditunjuk berarti itu yang masuk komunal tadi. Itu semacam kayak eh, apa namanya eh, wisdom atau eh, living philosophy, tapi kadang-kadang sudah tidak bisa ditelusuri lebih jauh siapa yang merumuskan kayak gitu. Nah, menurut saya yang filsafat yang sifatnya individual ini itu mencakup rentangan waktu yang sangat luas, mulai dari era pramodern sampai sekarang. Nah, bisa dilakukan oleh filosof, maksudnya itu yang punya gelar dari Departemen Filsafat, begitu kan? Atau cendekiawan atau budayawan di Indonesia itu macam-macam ya. Ya bahkan kalau di buku apa yang diterbitkan Sirkos dan Prasetya Mulia itu sebenarnya ya siapa saja juga bisa. Karena kalau kita gunakan definisi yang longgar, filsafat kan adalah yang orang yang mencintai eh, hikmah ya. Orang yang mencintai kebenaran. Jadi sebenarnya siapa saja itu bisa berfilsafat. Nah, bahkan eh, kalau nggak salah bukunya Rachel Carson ya, dia mengatakan sebenarnya anak-anak itu yang malah paling bisa berfilsafat karena cakrawalanya itu masih luas ya. Kalau kadang-kadang orang dewasa itu sudah terlalu stres, sudah terlalu dikungkung oleh banyak hal, sehingga kemudian pikirannya malah jadi terbelenggu sendiri. Jadi sebenarnya eh, itu satu bakat potensi yang bisa bisa diaktualisasi. Nah, filsafat individual ini bisa dipengaruhi oleh berbagai tradisi yang ada secara global dan lokal. Misalkan tradisi dari Barat, tradisi dari filsafat Timur, dari Islam, mau dari apapun itu juga bisa. Jadi makanya bagi saya ini yang saya sebut tadi saya lebih setuju juga dengan kita tidak mengesensialisasikan. Kalau filsafat Nusantara atau filsafat Indonesia adalah filsafat yang sifatnya tanda kutip hanya lokal saja. Padahal yang lokal itu sendiri pun mungkin juga dipengaruhi oleh yang lain-lain. Misalkan Islam ada Hindu-Buddha. Di dalam Islam juga ada apa namanya pergumulan misalkan di Sumatera, di Jawa juga akan berbeda. Jadi ya memang seperti itu. Kalau bahasanya siapa ya? Dennis Lombard silang budaya. Jadi ya namanya filsafat Indonesia memang silang-silang begitu. Dan bahkan Yunani pun kalau kalau mau kita lihat ya sebenarnya kan juga mengambil juga banyak dari tradisi yang lain. Kalau di Plato misalkan ada dari Mesir misalkan semacam itu. Jadi jadi itu pun sebenarnya juga ada silang-silangnya. Nah ini contoh-contoh eh, bisa dikatakan ini adalah hasil hasil kreasi Nusantara, hasil kreasi Indonesia yang individual ya. Tan Malaka sekarang lagi ngetren lagi Wajilok. Saya lihat di Gramedia salah satu contohnya itu bukunya cetakannya aja yang dijual di Gramedia itu kalau nggak salah ada 3 cetakan yang berbeda. Artinya begitu lakunya sampai ada 3 penerbit yang mau mencetaknya, gitu kan. Suryo Mentaram ini individual juga, tapi kan jelas dia apa namanya dipengaruhi misalkan tradisi Jawa. Kalau Tan Malaka jelas ya, dia juga dipengaruhi tradisi Eropa modern, Marxisme. Hamzah Fansuri era pramodern, tapi dia dipengaruhi misalkan oleh Islam dan model filsafatnya gayanya sebenarnya sangat puisi sekali, berbentuk puisi, tidak berbentuk eh, diskursif narasi-narasi ilmiah itu bukan. Jadi makanya ada yang mengatakan kalau di Nusantara itu mencari filsafat bukan bukan dalam artikel kosakata yang baku seperti di Yunani misalkan, tapi misalkan dia menyerap di dalam budaya salah satunya ya.
Kita bisa melihat di Hamzah Fansuri itu renungan-renungan filosofisnya di puisi-puisinya itu. Kemudian Natsir itu di bukunya Kapital Selekta Jilid 1 sebenarnya ada renungan-renungan filsafat ya, tapi dia lebih fragmentatif ya. Jadi hanya tulisan-tulisan pendek saja. Dan kelihatan bahwa Natsir banyak dipengaruhi oleh misalkan ide-ide modern tentang pendidikan, kemudian juga tradisi filsafat Islam juga yang eh, lebih lebih apa ya namanya lebih rasional, bukan sofistik gitu maksudnya seperti Ibnu Sina dan lain-lain itu sudah kelihatan di dalam pemikirannya. Nah ini Kunto Wijoyo sendiri sebenarnya kalau dikatakan sebagai filosof dalam arti dia lulus dari Departemen Filsafat bukan, karena dia adalah orang dari Departemen Sejarah, tapi dia banyak menulis refleksi-refleksi yang sebenarnya bisa kita katakan punya dimensi filsafat, nanti kita akan jelaskan. Kemudian juga dia banyak menulis novel, eh, termasuk apa itu namanya ini untuk apa eh, apa itu namanya tuh ya pagelaran pentas seni gitulah, saya lupa namanya pentas itu. Jadi memang dia memadukan ini ya apa namanya dia dia hidup di dunia yang satu sisi sejarawan yang sangat mementingkan data, tapi dia juga hidup di dunia novel-novel yang mementingkan imajinasi seperti itu. Jadi kalau kayak orang seperti J.K. Rowling gitu yang nulis Harry Potter itu kan yang penting imajinasi. Apa ada beneran itu Harry Potter di Inggris ya nggak ada, tapi imajinasinya kan tinggi sekali. Nah, orang-orang seperti Kunto Wijoyo ini bisa memadukan ya yang satu dia hidup di dunia ilmiah, yang satu hidup di dunia eh, kesenian. Makanya kemudian masuk akal juga kalau dia bisa mengintegrasikan kok ilmu sosial sama profetik, padahal sesuatu yang tidak berhubungan karena mungkin memang dia terbiasa hidup di beberapa dunia gitu. Kira-kira semacam itu. Nah, itu tadi alasan-alasan menulis buku ini. Jadi alasannya adalah sebenarnya saya ingin mengatakan bahwa eh, tidak hanya Yunani ya. Jadi orang dari berbagai kebudayaan yang berbeda itu juga bisa berfilsafat. Salah satunya ya di era modern ya, itu Kunto Wijoyo. Kalau di era sebelumnya ya tadi misalkan ada Tan Malaka, ada siapa Ki Ageng Suryo Mentaram, ada apa itu namanya Hamzah Fansuri, Natsir apalah, atau yang bentuknya etnik, yang bentuknya komunal itu juga ada dan sudah banyak juga, banyak dalam arti sudah ada buku-buku yang ditulis tentang itu. Eh, Mungkin juga sebagian tersedia di pasaran atau sebagian mungkin masih dalam bentuk bentuk naskah akademik ya. Nah, oke kita masuk ke bagian kedua. Ini sekedar biografi singkat saja saya olah dari beberapa referensi. Jadi Kunto Wijoyo adalah seorang sejarawan sekaligus budayawan Muslim Indonesia yang pemikirannya lahir dari pergulatan langsung dengan realitas sosial. Latar belakang pendidikan formalnya adalah ilmu sejarah dari jenjang sarjana hingga doktoral. Jadi nggak pernah ya dia mengenyam pendidikan filsafat, nggak pernah yang dalam arti formal. Dia menyelesaikan studi doktoralnya di Columbia University setelah sebelumnya menempuh pendidikan dan mengajar di Universitas Gadjah Mada, Jakarta. Nah, yang menarik di sini, jadi ini salah satu referensi saya dalam membuat biografi ini adalah biografi yang ditulis oleh istrinya sendiri. Dan sebenarnya saya waktu itu punya simpanan ini ya, simpanan naskahnya digitalnya, tapi entah kok sekarang saya cari-cari kok belum ketemu juga di mana. Dulu pernah saya punya. Jadi pernah dibagikan itu waktu apa ini namanya semacam ada acara kayak apa peringatan eh, beberapa berapa puluh tahun begitu. Kunto Wijoyo. Sejak kecil Kunto Wijoyo telah bersentuhan dengan realitas sosial yang keras. Ia menghabiskan masa sekolah dasar hingga SMP di Klaten, tinggal bersama kakeknya. Di sana ia menyaksikan secara langsung bagaimana industrialisasi menggusur kerajinan tenun rakyat. Jadi ini salah satu yang memicu kenapa dia concern terhadap ilmu sosial profetik. Sebenarnya sejak dari kecil dia melihat fenomena eh, apa ya namanya bisa dikatakan marginalisasi. Jadi orang-orang yang eh, tetangga-tetangganya bisa dibilang kalau dengan bahasa sederhana adalah wong cilik itu kemudian tergusur karena industrialisasi besar-besaran. Ya,
usahanya tutup, kemudian apa itu namanya penghasilannya menjadi tidak menentu, semacam itu. Tadi sesuatu yang apa damai begitu tiba-tiba mengalami dinamika yang apa namanya radikal gitu kan karena industrialisasi. Eh, Sebenarnya tidak hanya itu, dia juga menyaksikan eh, industrialisasi itu beriringan juga dengan birokratisasi negara yang masuk. Nah, birokratisasi negara Orde Baru, mungkin kita sendiri sudah paham, sudah ada banyak studi tentang itu nggak terlalu anu ya, apa namanya, nggak terlalu peduli tentang HAM. Jadi kemudian orang tiba-tiba bisa dituduh, wah ini kamu mesti punya makar, kemudian di diinterogasi, disiksa dan di dalam tulisan istrinya Kunto Wijoyo itu kira-kira pulang-pulang itu anu apa namanya tetangganya itu ada yang sudah mati atau cacat begitu jadi kok begini ini jadi dia merasa eh, realitas itu kok begitu menyedihkan semacam itu jadi kira-kira itulah yang membekas dalam dirinya dan menjadi bahan refleksi panjang yang kelak melahirkan kritiknya terhadap budaya industri jadi seperti Marxisme ya kalau orang membaca Marxisme. Jadi kritiknya itu keseluruhannya itu ditempatkan dalam konteks kritik terhadap masyarakat industrial, bukan kritik terhadap masyarakat agraris karena sekarang yang terjadi adalah masyarakat industrial. Kalau sekarang bisa dikatakan 4.0 society apa 5.0 lah gitu-gitulah. Tapi kira-kira dia melihat gejala industrialisasi. Kalau bahasanya Karl Marx ya kira-kira kapitalisme itu, kapitalisme modern itu. Dia juga menyaksikan ketidakadilan politik di sekitarnya, penangkapan, penyiksaan, bahkan kematian warga akibat tuduhan politik ya tadi ya. Ketika negara masuk desa, itu kemudian negara yang hadir itu bukan negara yang welfare state gitu, bukan negara yang apa namanya ramah begitu, tapi negara yang hadir itu misalkan kayak ABRI gitu kan. Itu dan kemudian ya waktu itu kan pelanggaran HAM sering terjadi, ya itu yang dia lihat kok nggak ideal sekali gitu. Nah, kemudian itu juga bisa dikatakan mempengaruhi pemikirannya di kemudian hari. Nah, jadi bisa dikatakan juga meskipun di apa namanya tidak ditulis di sini, jadi itu mungkin seperti ini ya, memperoleh memperoleh apa ya namanya itu semacam penguatan ya ketika dia itu mendapat guru sejarah yang terkenal juga namanya Sartono Kartodirjo. Jadi Sartono Kartodirjo itu ya ini yang dikenal sebagai Bapak Sejarawan Indonesia ya. Sartono Kartodirjo itu dikenal dengan model sejarahnya yang Indonesia sentris. Indonesia Indonesia sentris itu maksudnya apa sih sebenarnya? Sejarah yang berpihak pada wong cilik. Makanya kemudian eh, Sartono Kartodirjo itu nulisnya tentang sejarah petani misalnya begitu. Sebelumnya sejarah petani itu nggak pernah ada. Adanya sejarah eh, pemerintah Raffles misalnya semacam itu. Jadi orang-orang yang tertindas itu diangkat di dalam narasi sejarah. Tapi kira-kira pengaruh ini keberpihakan pada wong cilik itu tidak hanya pada orang cilik harus diangkat di dalam penulisan sejarah. Kalau Bayu Kuntowijoyo kalau hanya ditulis saja, tapi orang ciliknya masih menderita bagaimana? Jadi dalam konteks ini dia lebih dekat sebenarnya dengan Karl Marx ya. Kalau Karl Marx mengatakan kalau hanya menginterpretasi dunia itu apa kurang gitu loh Pak. Yang penting itu juga mengubah dunia. Makanya dalam konteks ini apa dia ingin Kunto Wijoyo seperti Karl Marx itu sebenarnya. Jadi dia ingin bahwa sejarah itu bukan orang-orang kecil itu, wong cilik itu bukan hanya kemudian diangkat di dalam penulisan sejarah, tapi bagaimana wong cilik itu diangkat dalam sejarah itu sendiri sehingga dia tidak lagi menjadi orang yang termarginalkan, tapi orang yang bisa berdaya gitu kan, teremansipasi lah kira-kira semacam itu. Jadi agak mirip sebenarnya. Tapi memang pengaruh gurunya juga besar untuk mengatakan bahwa ternyata sejarah bisa berpihak. Nah, itu yang kemudian juga nanti mempengaruhi bahwa ilmu sosial itu harus berpihak gitu kan. Karena karena kalau sejarah itu kan hanya sebenarnya hanya terkait dengan penulisan ya. Siapa yang kemudian ditulis di situ tadinya yang ditulis Raffles sekarang ditulis petani. Tapi kalau untuk Wijaya makanya kalau dia pengen mengubah sejarah, jadi bukan hanya sejarah saja profetik, bukan sejarah profetik saja, tapi ilmu sosial karena yang bayangannya untuk mengubah sejarah tidak hanya bisa
dengan ilmu sejarahnya sendiri, tapi ilmu sosial secara umum. Karena kan ilmu sosial berkaitan dengan bagaimana untuk apa ya namanya, ilmu sosial itu kan sebenarnya ingin untuk melihat bagaimana pola-pola kehidupan dan kemudian bagaimana mentransformasikannya. Itu apa salah satu definisinya. Jadi ilmu sosial secara umum dengan berbagai cabang-cabangnya, baik Kunto Wijoyo itu mestinya digunakan untuk tadi mengangkat orang-orang yang tertindas, orang-orang cilik yang di dalam era industri itu mereka terpinggirkan, kemudian bisa menjadi orang lah, wong ke wong kalau dalam bahasa Jawa semacam itu. Nah, cuman begini, sebagai akademisi Kunto Wijoyo memang dikenal produktif, tapi tahun 92 dia terserang virus otak kayak apa meningitis atau semacamnya lah kira-kira. Jadi sehingga dia kayak lumpuh gitu ya. Jadi yang bisa gerak itu cuman tangan kirinya. Jadi kalau setelah itu gaya penulisannya kan berubah. Kecuali novel ya. Novel pun sebenarnya novel itu banyak juga yang bentuk-bentuknya pendek ya, cerpen gitu. Kalau dalam buku-buku ilmiah, dia itu kebanyakan adalah tulisan-tulisan pendek yang dikumpulkan. Karena tadi ya kalau orang sudah lumpuh dan kemudian tangannya cuma bisa dipakai satu, nulis nulis tulisan yang sangat apa panjang itu kan menjadi sulit. Tapi kalau tulisan-tulisan pendek kan nggak kerasa. Jadi nulis apa itu namanya sehari mungkin selesai, misalnya, kemudian dilanjutkan besok lagi. Jadi tulisan-tulisan pendek yang dikumpulkan. Jadi tulisan-tulisan pasca tahun 90-an itu sebenarnya adalah kumpulan tulisan. Nah, perlu juga dipahami bahwa zaman itu ya, tahun 90-an itu kan Microsoft Word itu bukan seperti sekarang ini. Microsoft apa itu namanya PowerPoint, sekarang ada Canva, sekarang ada apalah AI dengan bermacam-macamnya. Dulu tuh ya masih pakai WS ya. Jadi kayak konter warna hitam itu yang gambarnya kayak di layar ini. Jadi ya itu keterbatasan teknologi dan keterbatasan fisik, tapi Kunto Wijoyo mungkin termasuk orang yang optimis ya. Bahkan katanya istrinya sendiri pun merasa kalau dia yang mengalami mungkin nggak bisa nggak bisa melakukan itu. Ya tapi mungkin justru apa itu yang apa ya motivasi memotivasi untuk terus hidup mungkin ya itu ya. Jadi untuk menulis karya gitu kan, sebagaimana yang dikatakan oleh apa itu namanya Pramudia kan gitu. Jadi kalau ingin abadi itu kira-kira ya menulis gitu kan. Karena kalau tidak menulis ya kemudian gimana kalau setelah mati kan nggak diketahui lagi eh, ide-idenya. Jadi ya yang menarik justru karya-karya pasca 90 itu 92 itu ketika sakit justru menjadi karya-karya yang penting ya, yang mungkin lebih banyak dikenal publik gitu kan dibandingkan dengan karya-karya sebelum tahun 92. Nah, kemudian tadi sudah saya katakan sebelumnya, pemikiran Kunto Wijoyo berpusat pada kritik terhadap budaya industri modern. Ia melihat bahwa modernisasi dan industrialisasi telah mengubah lanskap kehidupan manusia menjadi seperti mesin yang menakjubkan, namun pada akhirnya manusia justru dikuasai oleh mesin yang diciptakannya sendiri. Ini sebenarnya juga diutarakan oleh Max Weber ya. Jadi birokrasi yang sebenarnya digunakan untuk membantu manusia karena kan kemudian mudah ya. Kalau mau apa mengurus ini sudah ada pintunya sendiri, mau mengurus ini sudah ada pintunya sendiri. Tapi sering kali kan misalkan kita kita hari ini temukan lah sampai hari ini lah misalkan mau ngurus KTP aja bukannya tambah cepat malah tambah lambat itu kan. Kalau sekarang mungkin sudah banyak perbaikan tapi ya kita sendiri tahu lah apa namanya itu perlu memperbaikinya perlu apa tidak bisa sehari begitu kan. Jadi dia melihat bahwa industrialisasi itu pada satu sisi memang menguntungkan, ya kan? Apalagi kita melihat sekarang industri 4.0, society 5.0 itu menguntungkan sekali. AI, wah langsung cepat sekali mau cari referensi apa cepat sekali misalnya untuk akademisi. Tapi di banyak sisi yang lain ternyata dia punya sisi-sisi dimensi negatif yang seringkali itu yang menurut Kunto Wijoyo tidak banyak dibahas. Padahal itu penting. Kalau cuma sisi positifnya saja, yang sisi negatifnya nggak pernah dibahas, lah gimana? Kasihan yang menderita kan begitu. Kalau yang diuntungkan ya ya sudah, maksudnya eh, itu bukan menjadi concern utama dari apa namanya apa itu tadi misalkan sejarah yang berpihak, ilmu sosial yang berpihak, karena kan mereka sudah tidak ada masalah seperti ini.
Nah, misalkan industrialisasi melahirkan individualisme, relasi sosial yang kontraktual, konsumerisme, serta keterasingan manusia dan dari akar spiritual dan budayanya. Sebenarnya juga sudah banyak pemikir-pemikir yang menyoroti soal ini, termasuk misalkan Emil Durkheim ada soal suicide, bunuh diri, ya kan? Itu kan kondisi modern melahirkan anomi, jadi kayak terasing gitu. Kemudian orang milih bunuh diri, gitu-gitu. Jadi banyak hal yang kemudian sisi-sisi negatif. Nah, kira-kira bagi Kunto Wijaya itu bukan hanya ilmu sosial, itu bukan hanya kemudian hanya berhenti pada mendeskripsikan masalah, dia harus bisa menyelesaikan masalah. Harus bisa mendorong emansipasi tadi, sehingga orang misalkan tidak mengalami alienasi, misalnya semacam itu. Sebagai seorang sejarawan, ia tidak meromantisasi masa lalu. Sejarah baginya adalah sumber pelajaran untuk memahami perubahan zaman dan menemukan titik bijak dalam menghadapi masa kini. Jadi sejarah dalam konteks ini dipahami untuk melihat misalkan perkembangan masyarakat, ya kan? Kemudian siapa yang hari ini tertindas, siapa yang hari ini diuntungkan. Sejarah juga untuk melihat misalkan begini, sebenarnya ada potensi-potensi emansipasi. Cuman kalau di masa lalu ini bentuknya seperti ini. Sekarang perlu dirubah untuk menjadi lebih sesuai dengan kondisi era industrial misalkan. Contoh misalkan begini, yang salah satu yang saya apa namanya, yang bisa kita ambil contoh mudah. Orang misalkan bicara soal kesalehan individual, itu penting. Tapi bagi Kunto Wijaya di era industrialisasi, kesalehan individual saja tidak cukup. Harus ada kesalehan sosial. Karena kenapa? Ya sistemnya itu sendiri kan, kalau individual kan ibaratnya orang hanya pengaruhnya pada diri sendiri atau orang lain yang di sekitarnya. Kalau di sini sekarang kita membutuhkan tidak hanya yang individual, tapi yang sosial, yang struktural, sehingga kemudian memastikan misalkan secara by system, itu kemudian kesalehan itu sudah bisa dinikmati oleh orang-orang lain, tidak harus menunggu pada kesalahan individual. Contoh paling gampang misalkan begini. Sekarang desain arsitektur kan sudah didesain misalkan di banyak tempat ya, untuk mengakomodasi kaum difabel. Itu kan artinya kesalahan yang diterapkan pada eh, struktural, pada desain arsitektur. Kalau kesalehannya modelnya individual, ya ada orang yang membantu orang yang difabel misalkan untuk naik ke tempat yang tangga yang lebih tinggi misalkan. Tapi kalau desain struktural, kesalahan struktural itu memungkinkan orang untuk otomatis bisa melakukan itu. Jadi kira-kira semacam itu. Jadi eh, masa lalu misalkan, oh ada fenomena semacam ini. Tapi bagaimana caranya ketika di era industrialisasi itu perlu kemudian dilakukan updating sehingga kemudian bisa bisa kemudian dampaknya maksimal. Contoh juga dulu orang zaman dulu itu kalau ada sampah dan lain-lain dikubur. Itu betul. Tapi konteks zaman itu kan sampahnya adalah sampah yang bisa terurai, organik ya kan. Kalau zaman sekarang dikubur pakai plastik ya, ya 300 tahun nggak tetap nggak terurai. Berarti harus ada apa namanya pengolahan yang disesuaikan. Jadi berpikirnya semacam itu, tidak statis begitu. Nah, jadi itu salah satu fungsi sejarah untuk kemudian melihat masa lalu, kemudian untuk kemudian diupdate semacam itu. Disesuaikan, dikontekstualisasi lah bahasa mudahnya. Di sinilah lahir gagasan tentang transformasi sosial melalui apa yang kemudian dikenal sebagai ilmu sosial profetik. Jadi kalau sejarah bagi dia ya paling sebatas apa yang bisa dilakukan oleh gurunya itu, bahwa petani yang tadinya tidak pernah dimasukkan di dalam sejarah kemudian ditulis ini pengalaman petani semacam. Tapi kalau bagi Kunto Wijaya ya nggak bisa. Harusnya bagaimana misalkan petani yang apa marginalkan bisa apa namanya diangkat kedudukannya, ya berarti membutuhkan eh, keilmuan yang lebih besar daripada ilmu sejarah itu sendiri ya. Makanya kemudian ilmu sosial profetik, karena ilmu sosial profetik memang tujuannya juga untuk mentransform. Ilmu sosial itu sebenarnya tujuannya meskipun empiris sebenarnya punya tujuan juga untuk transformatif juga. Cuman transformatifnya itu kemana? Nah, kemudian disinilah untuk Wisnu menawarkan tadi dimensi profetis itu transformasi sesuai dengan etika profetis. Nanti kita akan bahas. Nah, ini bisa dikatakan tadi saya sempat bahas juga, Kunto Wijaya itu tidak hidup di dalam satu dunia saja. Dia bukan hanya akademisi,
yang apa namanya bergumul pada dunia ilmiah modern, dia memang begitu, dia bergumul di dunia ilmu sejarah, dia juga membaca buku-buku filsafat walaupun dia bukan orang yang terjun di filsafat disiplin secara ini apa namanya secara apa, formal ya. Tapi dia juga memang dari dulu di dunia kebudayaan eh, lingkungan keluarganya, kemudian dia juga memang juga suka menyenangi dunia-dunia seni dan lain-lain. Jadi makanya itu yang juga apa namanya menjelaskan mengapa dia sampai dia menjadi akademisi pun masih suka menulis novel itu hobinya gitu. Bagian dari ekspresi atau imajinasinya semacam itu. Makanya kemudian di bawah ini dia tidak hanya merumuskan ilmu sosial profetik, sebenarnya juga sastra profetik. Intinya ilmu sosial dan sastra itu sama, tapi sama bahwa semuanya itu harus punya apa ya namanya, punya keberpihakan. Bahwa keberpihakannya adalah memastikan bahwa industrialisasi itu tidak melahirkan banyak dimensi-dimensi negatif itu. Nah, caranya bagaimana ya? Dengan mengadopsi nilai-nilai profetik. Jadi transformasi supaya industrialisasi itu bisa memanusiakan manusia, bisa meliberasi manusia, bisa mentransendensi manusia. Kira-kira gitu nanti kita akan jelas. Tapi dia juga tadi ya dunia kebudayaan, dunia ilmiah modern, makanya dia tuh dunia kebudayaan misalkan apalagi di Jawa ya dia lekat misalkan dengan wayang. Saya sering cerita dalam bukunya misalnya wayang dan lain. Tapi dia juga aktif dalam dunia keagamaan, dia aktif di organisasi Muhammadiyah eh, dan juga apa namanya? Sebenarnya dia juga punya relasi dengan berbagai organisasi Islam lain sehingga ya itu juga mempengaruhi tiga dunia lah jadi katakan. Sehingga profetik itu kan salah satunya inspirasinya jelas dari agama. Yang menarik sebenarnya kalau di dalam buku ini maklumat sastra profetik dia ingin mengatakan bahwa meskipun profetik itu dia ambil dari Quran ya, tapi dia mengatakan bahwa sebenarnya profetik itu ingin dia jadikan sifatnya inklusif. Jadi semua agama, khususnya yang punya tradisi profetik ya, walaupun bisa diluaskan lebih jauh, itu untuk bersama-sama mengembangkan ilmu sosial profetik ini. Jadi ini bukan ilmu sosial yang eksklusif gitu, ini hanya untuk orang Islam. Bukan, dia menginginkan agar orang-orang beragama itu juga bisa ikut serta dalam pengembangan ini karena toh nanti kita akan lihat etika profetik itu sifatnya juga universal, ada di berbagai agama yang lain, walaupun mungkin istilahnya akan beda. Kalau mungkin di dalam tradisi eh, Judeo-Kristen mungkin istilah profetik ada, tapi mungkin di agama Buddha misalkan nggak ada istilah profetik. Tapi kan spiritnya nanti kita bisa melihat itu juga ada di agama lain. Memang Kunto Wijaya ingin menginginkan seperti itu karena yang namanya ilmu sosial atau tradisi keilmuan apapun itu kan nggak bisa ditopang hanya satu golongan saja, itu harus besar, global. Ya, ilmu sosial hari ini kan juga global sifatnya. Lihat kalau misalkan lihat di mana di jurnal-jurnal yang nulis dari berbagai negara. Kalau cuman Indonesia saja malah rankingnya nggak bagus semacam itu. Nah itu kira-kira eh, pengantar tentang Kunto Wijaya. Nah kita nanti sekarang masuk ke ilmu sosial profetik itu sendiri. Jadi ilmu sosial profetik adalah ilmu sosial yang sebenarnya berpihak pada kelompok-kelompok yang mengalami marginalisasi akibat eh, era industri. Era industri sekarang apalagi makin kompleks ya. Zamannya Kunto Wijaya belum ada era AI. Nah, sekarang sudah ada. Tapi kira-kira dia ingin agar ilmu sosial itu bisa berpijak pada landasan profetik sehingga memungkinkan dia mentransformasikan masyarakat ke arah yang dikehendaki oleh etika profetik itu. Nah, ini ada saya ingin memulai apa itu namanya satu quote dari Kunto Wijaya yang menarik tentang untuk masuk ke ilmu sosial profetik. Keris dan tombak itu budaya agraris, sedangkan pistol itu budaya industrial. Dengan keris dan tombak, orang mesti kenal dengan terbunuh, dengan mesti kenal dengan yang terbunuh gitu maksudnya. Jadi sedangkan dengan pistol orang dapat membunuh dari kejauhan. Kemarin belum lama ini saya ikut kuliahnya siapa itu Romo Thomas ya yang menulis tentang fenomenologi. Nah, dia menjelaskan
tentang fenomenologinya eh, eh, Levinas ya, Levinas ya tentang wajah. Jadi kalau zaman dulu, kalau orang mau bertarung, itu tanda kutip sebenarnya mau tidak mau itu sudah ada dimensi kekesatriaan. Karena dia dengan yang diperangi itu harus berhadapan-hadapan. Jadi berhadapan dengan wajah itu kalau menurut Levinas itu nggak mudah loh. Orang tuh harus betul-betul punya nyali begitu kan. Tapi kalau sekarang di era modern, wajah itu bisa dihilangkan. Nah, menurut Levinas sebenarnya penghilangan wajah itu salah satu ciri dehumanisasi. Karena kalau wajah sudah dihilangkan, orang tuh lebih tega gitu kan. Misalkan contoh ya, zaman sekarang ya, orang kalau hanya melihat dari angka-angka ekonomi, oh anu yang apa namanya PHK cuman 1% itu orang lebih tega gitu, pues pecat saja. Tapi kalau lihat orangnya secara langsung mungkin nggak tega. Era modern itu di apa namanya ditandai dengan anonimitas seperti ini yang memungkinkan dehumanisasi itu lebih mudah dijalankan. Dengan pistol orang dapat nembak dari kejauhan nggak perlu ngerti wajahnya. Dor begitu sudah nggak terlalu dimensi tadi ya, dimensi etika wajah tadi udah lebih bisa disingkirkan sehingga orang lebih tega untuk melakukan dehumanisasi ini. Zaman dulu kan seperti ini ya, perang itu satu lawan satu. Jadi dimensi kekesatriaan itu betul-betul lebih muncul gitu kan. Nah ini salah satu lukisan ya, lukisan modern ini. Saya lupa pelukisnya siapa. Lukisan ini menarik karena gambarnya bahkan orang yang dieksekusi itu gambar wajahnya itu hilang. Ya ini sebenarnya kalau menurut saya ini ekspresi modernitas itu loh maksudnya. Jadi bahwa seakan-akan ya wajah hilang kemudian ya orang nembak itu ya cuman kayak kayak apa ya namanya sesuatu yang apa ya namanya itu mekanik saja. Ini masukkan peluru apa apa mengkokang ini popor ini kemudian ditembak itu kayak fenomena belaka saja. Ya itu kan kontrasnya misalkan kalau mungkin orang seperti Mas Dimas apa sering ya melihat film kayak Last Samurai itu kan kelihatan model gaya perang lama samurai itu yang berhadapan-hadapan itu dengan model gaya modern dari jauh pakai senapan kayak gini orang itu siapa ya udah dari jauh tinggal di apa berondong begitu aja nggak terlalu terlihat dimensi wajahnya itu wis apa lebih minimal semacam itu apalagi zaman sekarang studi-studi baru misalkan dengan model drone dan lain-lain wah apalagi tambah itu udah betul-betul nggak melihat kok pistol aja tadi atau apa senapan mesin tadi masih agak kelihatan dari jauh ya. Kalau pakai ini betul-betul kayak simulasi, mungkin orang nggak ngelihat aja yang jatuhkan tekan tombol sudah hilang semua. Dimensi wajah itu, etika wajah itu ya bisa diminimalisir bahkan dihilangkan. Jadi orang kayak nggak ada rasa bersalahnya juga gitu. Semakin era industrialisasi yang harusnya memanusiakan manusia ya kan, janjinya adalah dia dengan semakin modern orang tambah mudah hidupnya ini malah kemudian orang bisa semakin lebih sadis gitu kan. Karena kalau menurut Levinas wajahnya udah hilang. Jadi tekan tombol aja sudah ya nggak perlu mikir, nggak kemudian mimpi, aduh kayaknya tadi saya kok bunuh orang ya. Enggak. Tidur aja kayak orang habis main game gitu. Itu seperti itu. Itu contoh ya bagaimana kita memasuki satu era yang berbeda di mana di situ ada paradoksnya. Satu sisi dia menjanjikan banyak hal, tapi satu sisi dia juga menyimpan potensi negatif yang banyak. Nah, itulah yang sebenarnya ingin diurai dan kemudian coba untuk diminimalisasi atau bahkan ingin dihilangkan oleh ilmu sosial profetik. Nah, di sini saya sebenarnya ingin mengatakan ilmu sosial profetik sebagai salah satu wujud atau ekspresi filsafat Indonesia atau Nusantara. Karena ini sesuai dengan tadi ya, karena tulisan saya sebenarnya kan tadi ingin mengatakan bahwa orang Indonesia itu bisa berfilsafat, apa pemikiran filsafat Indonesia itu ada kan gitu. Kenapa bisa disebut sebagai filsafat? Karena ilmu sosial profetik menjawab pertanyaan filsafat dasar tentang ontologi, epistemologi, aksiologi. Jadi sah untuk disebut sebagai satu wujud filsafat gitu. Apa hakikat manusia dan masyarakat, bagaimana pengetahuan sosial dibenarkan, apa tujuan ilmu. Tapi intinya sederhananya adalah dari sisi aksiologi, dia ingin mengatakan bahwa tujuan ilmu itu untuk apa? Ilmu itu kan harusnya kan untuk memanusiakan manusia. Maka kemudian dalam konteks ini maka ilmu nggak bisa netral, nggak hanya kemudian ngomong itu banyak orang kena narkoba terus kemudian
kau lah. Bukan hanya seperti itu, dia mirip seperti Karl Marx juga. Ilmu sosial tidak bisa netral. Ilmu sosial harus bertanggung jawab secara moral untuk memperbaiki masyarakat. Jadi dalam konteks ini ilmu harus ditopang oleh etika. Nah, etika yang tadi adalah etika profetik. Nah, makanya kemudian di epistemologi bagaimana pengetahuan sosial dibenarkan. Maka kalau ilmunya netral, ilmunya malah kayak ibaratnya gini. Kalau ilmu netral itu kayak misalkan ada polisi melihat ada apa eh, orang jotos-jotosan kemudian biarkan saja. Nah, berarti malah dia tidak bisa dibenarkan secara epistemologi profetik ya nggak bisa itu loh. Malah itu namanya mendiamkan ada apa kejahatan gitu kan. Kalau menurut Levinas itu ya ya harus bertindak begitu loh. Apa hakikat manusia dan masyarakat? Apakah misalkan tadi ya masyarakat itu kemudian bisa dikorbankan atas nama pembangunan misalkan? Ataukah masyarakat itu boleh ya kita menciptakan masyarakat yang ya paradoks semacam itu. Jadi satu sisi memang menjanjikan banyak apa namanya kemudahan, tapi satu sisi dimensi negatifnya juga banyak. Ya, apakah masyarakat yang seperti itu, ontologi yang semacam itu ideal, ataukah masyarakat lain yang kita kehendaki, misalkan masyarakat yang bisa memastikan bahwa dimensi-dimensi negatif itu diminimalisir. Jadi sinilah maksudnya ilmu sosial punya punya apa namanya punya tugas untuk memastikan eh, secara moral dia ikut serta di dalam perbaikan masyarakat. Nah, ini bisa dilampaui. Nah, lah tadi kan dikatakan ilmu sosial itu harusnya berlandaskan pada nilai profetik, etika profetik. Lah, profetik itu maksudnya apa sih? Jadi seperti yang saya katakan tadi, Kunto Wijoyo memang mengambil itu dari Quran karena dia dipengaruhi oleh eh, pengalaman keberagamaan di Muhammadiyah, ya kan di umat Islam gitu kan. Walaupun dia sendiri mengatakan bahwa sebenarnya ini universal, kita bisa mencari padanannya pada agama-agama lain. Jadi di dalam Ali Imran ayat 110 itu ada kira-kira bisa di di breakdown menjadi 4 hal. Jadi di sana ada konsep khoiro ummah atau umat terbaik. Jadi apa sih umat terbaik itu? Nah, di sini Kunto Wijaya menafsirkannya sebagai untuk menjadi umat yang terbaik itu harus menjalankan 3 imperatif ayat lanjutannya. Jadi Al-Imran 3, 110 itu kan ayatnya panjang. Nah, itu di situ yang pertama kali ada konsep khairu ummah. Umat terbaik itu yang mana? Yang menjalankan 3 hal ini loh. Nah, 3 imperatif. Jadi ini wajib. Kalau enggak ya berarti enggak terbaik. Terbaik itu apa? Jadi eh, imperatif yang pertama adalah aktivisme historis atau terjun ke sejarah. Artinya bukan hanya sekedar menulis saja, tapi yang betul-betul terjun. Ilmu sosial kan begitu ya. Jadi dia tidak di menara gading, tapi kemudian dia turun ke masyarakat. Jadi aktif di tengah manusia bukan menarik diri. Karena ada juga yang model-model semacam ini. Jadi eh, justru memilih apa itu namanya menyendiri saja. Apa ada pemikiran semacam ini? Ada. Kalau salah satunya kalau yang tradisi klasik ada namanya itu eh, eh, kok saya lupa ya. Eh, filsafat yang itu Ibnu Bajjah. Ibnu Bajjah punya buku tentang itu apa namanya bahwa untuk berfilsafat itu supaya jernih itu lebih baik meninggalkan kerumunan manusia gitu karena kalau dengan kerumunan manusia anu apa namanya malah pikirannya jadi apa terganggu gitu kan karena banyak polusinya itu. Jadi mending filosofi itu anu aja menjauh saja dari kehidupan bermasyarakat. Itu ada model-model semacam itu ada. Nah, kira-kira kalau Kunto Wijaya enggak setuju lah dengan model-model Ibnu Bajjah semacam itu ya. Jadi justru terbaik itu harus aktif di tengah-tengah manusia, bukan menarik diri tadi, malah cari mungkin pulau terpencil gitu kan, kemudian berfilsafat sendiri ya. Ya kalau menurut Ibnu Baca ya itu ideal, tapi kalau menurut Kunto Wijaya enggak, berdasarkan interpretasinya ini. Yang kedua adalah kesadaran eh, bahwa nilai ilahi itu mestinya menjadi basis. Jadi artinya adalah kita terjun tapi dengan kesadaran, bukan terjun tapi menjadi hanyut ya kan ditentukan misalkan oleh yang viral nah, itu namanya nggak berkesadaran kalau bahasa-bahasa ilmu sosial modern itu jadi manusia massa ya kan
Artinya hanya ikut yang kerumunan saja. Tapi harus kita harus punya kesadaran. Kesadarannya apa ya? Nilai ilahi sebagai basis kesadaran itu. Nah, kesadaran punya otonomi moral karena berakar pada Tuhan kontra determinisme. Kalau determinisme kan artinya dia tadi masyarakat massa dideterminasi oleh tadi yang viral apa. Kalau ini kan kita punya otonomi berbasis pada nilai ilahi kita yang jadikan rujukan. Oh ini yes, no, nah, gitu-gitu. Jadi kita sendiri bisa memilah-milah. Kita punya otonomi. Nah kemudian nilai ilahi itu apa? Nilai ilahi yang dimaksud adalah ya tadi yang disebut Kunto Wijaya kemudian menjadi intisari dari etika profetik itu amar ma'ruf, nahi mungkar dan iman. Nanti amar ma'ruf itu diterjemahkan menjadi humanisasi, nahi mungkar itu liberasi dan iman itu transendensi. Subjek etikanya individu, institusi, kolektivitas. Artinya ini harus dijalankan baik di level individu, di level institusi, dan di level yang kolektif. Nah, semacam itu. Nah, untuk lebih mudahnya kira-kira apa sih yang tadi kalau mau jadi umat terbaik itu yang seperti apa? Ya harus menjalankan apa namanya tiga pilar etika ini. Amar ma'ruf itu diterjemahkan oleh Bento sebagai humanisasi. Artinya apa? Humanisasi itu memanusiakan manusia, melawan objektifikasi, kekerasan, kebencian, keterasingan. Jadi tadi ya manusia ketika di era modern itu kalau menurut Levinas itu kira-kira dicopot wajahnya. Jadi manusia tanpa wajah lah kira-kira kan gitu. Jadi kalau manusia tanpa wajah orang lebih tega. Di apa namanya dipecat ya boleh, ditembak ya nggak apa-apa, gampang lah gitu. Jadi anonim kan begitu. Nah manusia menjadi objek. Kalau misalkan apa namanya yang namanya objek itu kan artinya dia hanya jadi alat ya. Kalau misalkan apa namanya tidak dibutuhkan lagi dibuang misalkan. Karena tadi kemudian apa manusia direduksi maknanya menjadi sub manusia maka kemudian kekerasan, kebencian, keterasingan gampang semacam itu. Jadi humanisasi adalah manusia kan manusia. Manusia itu harusnya ditempatkan sebagai pribadi yang bermartabat. Itu amar ma'ruf. Kemudian nahi mungkar itu diterjemahkan sebagai liberasi. Liberasi artinya adalah pembebasan dari penindasan. Kalau tadi itu kan sebenarnya dimensinya dimensi individual bahwa semua individu itu harus diangkat derajatnya. Yang mirip-mirip dengan inilah kalau mau mau diparalelkan sebenarnya prinsip misalkan seperti penegakan HAM itu kan seperti itu. Manusia itu nggak boleh kok tiba-tiba haknya dilucuti, tiba-tiba dia nggak boleh apa punya akses terhadap air bersih, tidak itu kan harus manusia itu harus manusia. Nah, kalau liberasi itu apa bedanya? Nah, liberasi itu pembebasan dari penindasan yang sifatnya struktural. Misalkan begini, orang itu yang tidak bisa, nah itu kemarin kan misalkan ini contoh ya, eh, sempat viral ya. Jadi misalkan orang yang tidak bisa punya kris alat pembayaran itu kemudian nggak bisa beli. Artinya apa? Secara struktur itu satu toko itu hanya memungkinkan pembeli untuk membeli dalam satu model pembelian tertentu, yang lain tidak bisa. Itu kan berarti ada struktur yang apa namanya mengeksklusi, kira-kira begitu. Jadi bukan kalau di sisi humanisasi itu manusianya yang menjadi objek untuk dibebaskan. Kalau di dalam liberasi bukan manusia, tapi struktur. Misalkan tadi eh, ada building atau bangunan yang kemudian tidak ramah terhadap difabel. Berarti kalau liberasi gimana? Liberasi adalah memastikan bahwa bangunan itu kemudian dirombak menjadi bangunan yang ramah terhadap difabel, kira-kira gitu. Kalau tadi toko tadi gimana? Ya memastikan ada berbagai macam cara bertransaksi, tidak hanya kris misalkan begitu itu. Walaupun kemudian kalau di zaman sekarang mungkin malah juga kadang-kadang kebalik ya. Kalau tidak ada krisnya juga orang teralienasi karena pada nggak bawa apa itu namanya uang cash gitu kan macam itu semacam itu. Ini contoh-contoh mudah saja ya. Kalau mau dilebarkan ya ada berbagai macam. Tapi kira-kira intinya semacam. Di dalam politik pengetahuan juga ada misalkan ya struktur yang memang betul-betul apa namanya menindas. Misalkan contoh ini bagi akademisi itu paham ya. Kalau untuk masuk ke apa namanya ke Scopus gitu itu harus bayar misalkan 50 juta. Kalau akademisi dari Indonesia 50 juta mending buat
kehidupan sehari-hari aja nggak cukup gitu kan untuk bayar seperti itu. Nah, gimana berarti ilmu pengetahuan mengeksklusinya, padahal kalau nggak ikut Scopus nanti nggak bisa naik pangkat. Nah itu kayak begitu-begitu, jadi strukturnya menindas misalkan, itu contoh. Kemudian transendensi itu diambil dari tu'minu nabilah. Jadi transendensi di sini maksudnya adalah berarti manusia itu bukan hanya sekedar, sebenarnya ada kaitannya juga dengan humanisasi. Manusia itu bukan sekedar makhluk yang sifatnya fisik. Horizon maknanya itu, kalau bahasanya Mas Dimas itu ada menuju cinta itu, horizon maknanya itu bukan hanya cinta yang sifatnya fisikal saja. Kalau cinta yang sifatnya fisikal paling misalkan kita punya kucing aja 3 tahun kemudian sudah nggak ada. Horizon makna yang transenden, yang lebih daripada itu. Jadi maksudnya adalah dimensi spiritualitas harus ditumbuhkan juga di apa namanya di dalam masyarakat industrial ini maksudnya dari materialisme ke spiritualisme. Jadi ya apa namanya kalau maknanya menjadi makin sempit kan sebenarnya juga mengecilkan manusia. Karena kalau maknanya makin sempit, kemudian berarti kesempatan untuk hidup ini di sini ya absurd kemudian jadinya. Seperti Albert Camus, tapi kita nggak akan bahas ini secara mendalam. Tapi intinya adalah bahwa manusia itu bukan hanya dimensi fisikal saja, tapi juga dimensi spiritual. Nah, sekarang contoh reduksi ini bagaimana yang paling paling nyata contoh. Kita bisa banyak menemukan sebentar, nampaknya eh, saya perlu ngisi baterai data. Iya, saya lanjutkan kembali. Mohon Silakan, maaf Mas. tadi ngisi apa supaya tidak mati komplek. Jadi misalkan sekarang tentang transendensi kita dengan mudah misalkan menemukan obat yang sifatnya penyakit fisik. Misalkan obat batuk aja jenisnya macam-macam, berdahak dan tidak berdahak. Kebetulan saya lagi batuk kemarin. Jadi banyak sekali. Tapi baru sekarang ini misalkan dimensi spiritual itu diafirmasi. Maka kemudian di toko-toko buku ada buku self help. Tadinya itu nggak ada satu rak yang kayak begitu itu. Tapi itu kan menunjukkan bahwa selama ini ya, dimensi mental itu kan kalau mau kita pakai bahasa yang lebih neuroscience gitu kan, dimensi mental itu dihilangkan. Sehingga kemudian bingung, baru sekarang aja mulai disadari iya ya. Ternyata manusia itu bukan hanya pada obat-obatan itu, tapi manusia juga punya dimensi mental. Kalau mau lebih ditingkatkan lagi sebenarnya bukan hanya mental itu spiritual. Jadi manusia butuh yang seperti itu. Makanya kemudian kenapa sekarang ada rak buku khusus self help? Ya karena itu kan dimensi mental, bukan sekedar dikasih pil kemudian pikirannya sudah apa namanya tenang kembali enggak semacam itu. Jadi itu menunjukkan ya bahwa pengecilan horizon makna menjadi sangat sangat materialis itu juga juga punya potensi dehumanisasi, makanya kemudian Kuntawijaya juga memasukkan transendensi. Nah inilah yang dianggap Kuntawijaya itu meskipun ini dia ambil dari tadi ya Quran, tapi dia merasa bahwa sebenarnya ini bisa dicari padanannya pada agama-agama lain sehingga maksudnya adalah ilmu sosial profetis itu bisa dikembangkan tidak hanya oleh intelektual Muslim tapi juga dari yang lain-lain. Nah kemudian ya tadi ya apa kaitannya ini dengan misalkan diskusi soal ilmu sosial pada umumnya ya mainstream ya. Ya ini kritik terhadap netralitas ilmu sosial. Sampai sekarang pun klaim bahwa ilmu sosial atau sesuatu yang netral juga masih ada. Walaupun banyak yang sudah mengkritiknya misalkan kalangan postmodern gitu ya pasti nggak akan percaya. Jadi ilmu sosial empiris analitis mengklaim bahwa ilmu sosial itu value free, netral, objektif. Padahal menurut Kuntawijaya dalam pilihan teori, data, interpretasi selalu membawa keberpihakan. Ya kan, misalkan apa itu namanya, ketika membahas tentang apa namanya soal
pembangunan misalkan itu yang dibahas misalkan bagaimana pembangunan itu bisa dilaksanakan dengan cepat misalkan, tapi dimensi-dimensi yang lain tidak banyak diungkap. AI kan juga seperti itu misalkan sekarang yang tren itu kan. Misalkan yang dipentingkan adalah bagaimana perbandingan AI, Grok, ChatGPT, kemudian DeepSeek dan lain-lain mana yang lebih cepat. Tapi mungkin apa implikasi dan lain-lain seringkali tidak terlalu banyak dibahas. Nah, padahal keberpihakan ilmu sering menguntungkan yang kuat dan menyingkirkan pihak yang lemah. Studi yang mungkin kalau mau mendalami lebih dalam, salah satu yang bisa dirujuk ya ilmu sosial kritis ya. Bukunya Sindunata misalkan tentang manusia satu di yang tentang poin tentang Adorno itu memperlihatkan bagaimana ilmu sering menguntungkan yang kuat dan menyingkirkan pihak yang lemah. Tapi Kunto Wijaya juga kira-kira berkeyakinan semacam itu ya tadi sesuatu itu sejarah itu misalkan menulis tentang sejarah kolonial itu besar sekali, tentang petani tidak pernah. Ilmu seringkali hanya berpikir misalkan bagaimana caranya untuk apa itu namanya mengubah air apa itu namanya air laut menjadi air yang bisa diminum. Titik. Tapi apakah itu bisa dinikmati oleh semua masyarakat? Nah, itu seringkali malah tidak dibahas. Itu kan artinya juga sama, menguntungkan yang kuat saja, yaitu nanti paling untuk dijual untuk industri air minum, tapi kan kemudian yang lain gimana ya? Semacam itu. Nah, solusinya adalah ilmu sosial yang mengakui nilai secara terbuka, yaitu nilai profetik tadi, humanisasi, liberasi, dan transendensi, namun tetap ilmiah, bukan jatuh menjadi ideologi. Kalau ideologi itu artinya nggak bisa dikritik. Kalau ini ilmu sosialnya memang didasarkan pada etika, tapi apakah itu nggak bisa dikritik? Ya bisa. Kan kalau namanya penelitian itu kan tetap mengikuti kaedah ilmiah, yaitu research. Jadi penelitian berulang-ulang bisa jadi misalkan ketika dia meneliti, ada bagian yang belum dia sentuh. Ternyata yang bagian ini masih minim. Mungkin kesimpulannya salah. Ya itu tetap menjadi ilmu sosial, tetap menjadi sesuatu yang ilmiah. Bukan jatuh jadi ideologi. Kalau ideologi kan pokoknya benar gitu kan. Marxisme kan misalkan itu salah satu anunya Kunto Wijaya dia karena dia melihat Marxisme kan ketika di dalam konteks Uni Soviet nggak bisa dipertanyakan lagi. Pokoknya itu pasti benar tuh Marx itu kan. Kalau salah malah dipenjara gitu kan, yang berani mengkritik. Tapi kan kita bisa melihat, misalkan masa Frankfurt itu kan, ternyata ada dimensi-dimensi yang tidak dibahas. Itu bukan dalam arti kemudian apa namanya menyalah-nyalahkan, nggak, justru dia memperbaiki mana bagian yang keliru, mana yang harus itu namanya ilmu. Kalau ideologi ya tadi kayak di Uni Soviet ya kan, wah kamu berani mempertanyakan Karl Marx ya sudah masukkan penjara ya, nggak begitu. Bukan berarti kemudian ilmu sosial profetik begitu. Kamu mengkritik ilmu sosial profetik masukkan penjara, enggak. Jadi tetap ilmu, cuman memang dia declare bahwa dia memang didasarkan pada nilai sehingga dia adalah ilmu yang punya keberpihakan. Nah, mungkin ini bisa dilewati. Jadi intinya tuh tadi terkait dengan ilmu sosial profetik. Jadi dia tidak deterministik, tapi dia berbasis pada kesadaran moral. Karena kan dia menekankan pada individu yang secara sadar memilih untuk menaati etika profetik tadi, liberasi, humanisasi, transendensi, bukan ikut massa, bukan ikut Karl Marx dalam konteks yang apa namanya yang ketat begitu kan, ekonomi yang menentukan atau seksualitas kalau menurut Freud yang menentukan atau wacana dalam arti berarti bahwa manusia menjadi pasif ya kalau ditentukan semuanya oleh wacana macam itu. Jadi ilmu sosial dalam konteks ini adalah ilmu sosial yang menempatkan nilai yaitu etika profetik itu sebagai penggerak sejarah, dan manusia atau ilmuwan sini memilih untuk mengikuti maksim itu, memilih untuk mengikuti imperatif dari nilai itu tadi secara apa itu namanya otonom, itu bukan karena dipaksa-paksa negara, itu bukan. Jadi seperti itu. Nah, ini contoh apa kalau mau pendalaman ya. Contoh agenda riset profetik yang sekiranya maksudnya bisa diparalelkan dengan kajian-kajian ilmu sosial mutakhir sekarang ini. Misalkan tema humanisasi. Ya, sekarang kan terjadi juga di era industri 4.0, society 5.0 misalkan ada dehumanisasi teknologi, kesepian kota, agresivitas sosial. Jadi teknologi makin
apa maju tapi kemudian malah orang semakin dehumanisasi. Teknologi malah dipakai untuk apa namanya orang jadi latihan apa itu nembak-nembak temannya itu apa jadi dari video game malah belajar kekerasan semacam itu. Kesepian kota makin banyak kan yang istilah eh, plesetan dari Nokia itu connecting people tapi disconnecting people juga dalam arti apa namanya individu terkoneksi dengan global tapi dia justru malah terpisah dari yang ada di sekitarnya ya agresivitas sosial dan lain-lain. Nah ini misalkan contoh misalkan bukunya Denis apa Neuwirth ya Loneliness of Modernity ini kan berarti tema-tema yang sebenarnya ilmu sosial profil itu sesuatu yang eksklusif ya enggak ternyata juga dibahas dalam berbagai debat ilmu sosial kontemporer. Nah, dalam konteks ini sebenarnya dia bisa memperkaya bisa ikut serta dalam liberasi misalkan token the future of money in the age of platform tadi misalkan saya kasih contoh sekarang karena gila platform kemudian yang pembayaran tunai malah dihilangkan ya kadang-kadang itu kan juga apa namanya suatu bentuk apa namanya kekerasan struktural juga orang yang tidak punya bagaimana yang apa namanya memilih menggunakan yang apa tunai bagaimana misalkan semacam itu banyak hal lah yang juga menjadi isu concern banyak ilmuwan sekarang yang kemudian juga bisa menjadi titik temu untuk kajian-kajian agenda profetik transendensi krisis makna tadi misalkan kenapa kok sekarang banyak self help karena kan kenapa ya mungkin dirinya sendiri bingung saya itu sendiri siapa bahkan kalau lihat di buku-buku self help itu stoicisme yang banyak menjamur tuh art of uh, eat misalnya gitu jadi seni untuk makan ya makan aja sampai kehilangan makna tuh. Jadi orang tidak menikmati makan bayangkan padahal kan makan tuh sesuatu yang harusnya bisa dilakukan secara santai nikmat gitu kan tapi mungkin menjadi sesuatu yang sudah hilang maknanya bagi sebagian orang jadi itu hanya sesuatu yang mungkin mekanis saja cepet-cepet sudah spiritualitas publik termasuk objektifikasi agama. Jadi ada buku misalkan Sophia Ross ini, jadi agama misalkan jadi kayak pasar gitu kan, selling Buddha, buying Buddha, selling Rumi. Jadi agama juga kayak kayak dijual-jual gitu kan itu macam-macam lah. Jadi sebenarnya itu bisa nyambung ke banyak hal. Nah mungkin yang terakhir soal relevansi. Jadi sekarang ini kan sekaligus juga relevansi ilmu sosial profetik, tapi sekaligus juga relevansi filsafat secara umum saya. Jadi ini kan ada tangga ya tentang data, information, knowledge, dan wisdom. Nah, seringkali ini yang kita lupakan hari ini. Eh, Tren kita ini sekarang banyak menekankan kepada know-how. Jadi gimana apa namanya itu bisa dilaksanakan? Sifatnya itu praktikal, pragmatik gitu loh. Teknologi apa teknis gitu. Gimana caranya ini? Gimana ya caranya itu? Gitu. Jadi dimensi-dimensinya praktikal. Apa itu salah? Ya, enggak. Ya, memang kalau semuanya menjadi abstrak semua malah juga repot. Tapi kemudian ini tidak kalah pentingnya. Know why. Jadi seringkali kita harus merefleksikan banyak hal di sekitar kita. Seperti tadi, 4.0, 5.0, dan lain-lain itu lebih banyak kan karena penekanannya pada know how. Know why itu seringkali diabaikan. Ya ilmu sosial profetik itu sebenarnya mempertanyakan why, termasuk juga mendorong agar how itu bisa kemudian menjadi lebih humanisasi, lebih liberasi, lebih transendensi taktisi. Dan itu hanya bisa ketika ada yang mempertanyakan dari sisi why-nya, bukan hanya how-nya. Kalau how itu memang kemudian praktis, dimensi refleksi mendalamnya menjadi kurang. Dan filsafat secara umum sebenarnya fungsinya juga itu. Memang filsafat tidak punya pretensi ya secara umum untuk kemudian seperti ilmu sosial profetik untuk ini kemudian berarti kita harus ikut dalam aktivisme sejarah model kayak filsafatnya Karl Marx ya nggak seperti itu. Tapi intinya semua juga berusaha merefleksikan. Jadi fungsi filsafat itu sebenarnya di sini termasuk fungsi ilmu sosial profetik tidak hanya why tapi kemudian juga how juga kemudian akhirnya. Tapi how di sini dalam konteks yang lebih apa namanya yang lebih berbasiskan pada nilai pada profetik tadi. Saya kasih contoh. Lagi-lagi kita bicarakan AI karena tadi kita sudah masuk era industri 4.0, society 5.0.
Kalau how, how to, nah ini contoh ya, grok yang kemarin sempat kontroversial dan kebetulan saya sempat menilai proposal mahasiswa tentang ini grok. Jadi grok itu how to, eh, bagaimana cara melepas baju orang itu kan caranya gimana ya lewat grok gitu kan. Kasih prompt, tolong lepas baju orang ini itu kan begini. Jadi grok itu memang kontroversial karena banyak dipakai untuk melucuti baju-baju perempuan atau membuatnya jadi bikini. Ini jadi masalah global termasuk di Indonesia juga. Dan kemudian ini mengundang banyak kritik reaksi termasuk dari publik figur Indonesia. Misalkan di sini ada postingan sejumlah nama publik seperti Bernadia dan beberapa member JKT48 dilaporkan jadi target. Bernadia sendiri sudah speak up dan menyebut tindakan ini sebagai sesuatu yang menjijikan dan melewati batas. Oke, akhirnya kemudian sekarang ada apa itu namanya, setelah tekanan massa, kemudian Elon Musk kira-kira ya ya saya bikin dua versi lah, yang satu versi berbayar, yang satu versi gratis. Iya, walaupun itu sebenarnya tidak menyelesaikan masalah ya, berarti kan yang berbayar tetap bisa dimonetisasi. Tapi maksudnya adalah kalau kita hanya berpikir know how, yaitu inilah know how, how to apa namanya, eh, how to manipulate the picture atau bagaimana manipulasi gambar, bagaimana untuk melepas baju seseorang itu how to. Tapi apa namanya, no why, loh apakah seperti ini etis, loh apa seperti ini perlu, loh kan seperti itu kita harus berpikir lebih mendalam sehingga kemudian ini mungkin iya bisa dilakukan. Misalkan gini, orang bisa nggak sih bangun menara sampai apa namanya, setinggi 30 kilometer, mungkin bisa, tapi mungkin kalau no way, eh, logika no way, itu kemudian apakah itu perlu dalam konteks misalkan kita sedang butuh hal-hal yang lebih penting dibandingkan dengan membangun menara 30 kilometer misalnya begitu kan. Tapi perlu dikatakan ya no way itu, Pak, ketika berpikir kritis itu bukan berarti kemudian menyetop semua hal, tapi kemudian seperti ini. Ini kan bukan menyetop, tapi memastikan agar AI itu kreatif sih kreatif, tapi bukan kreatif yang seperti ini. Kreatif kan bisa diarahkan banyak hal. Contohnya misalkan dengan AI Jenny JA misalnya, dia bisa membantunya membuat puisi-puisi jadi buku misalnya. Itu kira-kira semacam itu gitu. Jadi bukan arahnya itu sensor, bukan, tapi justru ini merefleksikan banyak hal dan membantu kita untuk berpikir sesuatu itu secara lebih positif. Nah, positif ini ukurannya apa? Nah, kalau menurut Kunto Wijaya ukurannya etika profetis tadi. Yang positif itu berarti yang meliberalisasi, yang meliberasi, yang menghumanisasi dan mentranscendensi. Gitu kira-kira yang yang menjadi tujuannya. Nah, oke, mungkin ini sebagai penutup. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator Mas Dimas. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Nurudin. Ini keren banget ya. Bagi kita semua yang baru pertama kali mendengarkan istilah ilmu sosial profetis gitu. Jadi orang secara umum mungkin bakal mengira ini ada kaitannya dengan apa yang disebut oleh Jürgen Moltmann itu sebagai eskatologis ya, sesuatu yang uh, akan datang gitu. Sebuah situasi di mana diyakini akan terjadi di masa depan, futuristik gitu. Dasarnya dari apa yang ada di dalam dalil-dalil kitab suci gitu. Nah, sementara Mas Nurudin itu menawarkan, atau lebih tepatnya Kunto Wijoyo puluhan tahun lalu atau di abad yang lalu menawarkan satu hal yang mirip-mirip gitu ya. Walaupun bisa saja tidak seperti apa yang ditafsirkan secara umum gitu, bersifat eskatologis, futuristis, tetapi lebih bersifat begitu mendasar ya, ilmu sosial
profetik atau yang mungkin saja di dalam bahasa Indonesia itu profetis gitu ya sebagai satu kata sifat ya, profetis. Tapi Mas Nuruddin tadi menjelaskan bahwa em, profetis itu justru ilmu sosial bagaimana bisa menjawab hal-hal yang sangat dasar dari apa yang ada di masyarakat kita gitu, secara epistemologis dan bagaimana ilmu sosial itu bisa berkaitan atau menjawab dengan relevansi yang ada di dalam kehidupan kita saat ini. Well, thank you banget Mas Nuruddin buat pemaparannya dan buku yang ditulis uh, secara khusus dalam bab yang ditulis oleh Mas Nuruddin. Jadi teman-teman yang ingin membaca secara detail, silakan menghubungi Brenda nanti ya, di mana bisa memesan buku ini, baik itu secara digital, e-book, ataukah secara printed, buku dengan cetakan ya, hard copy gitu. Buku Filsafat Bagi Kehidupan ini diterbitkan oleh Universitas Prasetya Mulia. Jadi teman-teman boleh memesannya, nanti hubungin saja Brenda di grup atau secara japri gitu. Baik, Mas Nurudin, kita akan buka ruang pertanyaan ya. Jikalau ada teman-teman ingin bertanya mengenai apa yang sudah disampaikan oleh Mas Nurudin, silakan. Dan terima kasih karena teman-teman sudah mau meluangkan waktu ini di hari libur untuk kita ngobrol-ngobrol di sini. Silakan ya kalau ada pertanyaan, teman-teman boleh tekan tombol raise hand. Teman-teman sekalian, ada satu pengumuman besok tanggal 18 Februari 2026 akan ada kelas belajar bersama yang akan diampu oleh Ibu Rita Wahyu dengan judul Abraham Avinu, Abraham Bapak Kita. Ini lanjutan dari apa yang sudah disampaikan di seri-seri sebelumnya. So, silakan mendaftarkan diri, hubungin Brenda di 0811 1181 4600. Sekali lagi di 0811 1181 4600. Tidak dikenakan biaya. Silakan saja join. Besok malam ya, hari Rabu tanggal 18 Februari. Ke Dr. Jimmy Patinaya. Silakan, Dok.